أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Jemaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kita insyaallah. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Allah bimbing kita semuanya untuk senantiasa berjuang tidak bosan-bosan untuk menjadi orang-orang yang saleh, berjuang bareng-bareng untuk mendapatkan surga dari Allah SWT ya Rabbal Alamin. Dan semoga kehadiran antum saat ini ditulis oleh Allah SWT sebagai amal saleh yang diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga Allah mudah kita semuanya untuk mengamalkan setiap kebaikan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas untuk siang hari ini bab tentang as-salatu 'alal janazah. Bab tentang salat terhadap jenazah atau salat jenazah. Sebelum kita bacakan apa yang disampaikan oleh beliau dalam tiap poinnya, ingin kita bahas secara umum terlebih dahulu berkaitan dengan hukum sholat jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, sebagaimana hukum untuk memandikan jenazah, hukum untuk mengkamari jenazah. Untuk sholat jenazah pun hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya bahwa kalau ada satu orang yang melaksanakan sholat jenazah, maka telah gugur kewajiban pada kaum muslimin yang lainnya. Kalau tidak ada satupun orang yang mensolati jenazah, padahal di situ ada seorang muslim yang meninggal kemudian tidak ada yang mensolatinya, maka muslim yang lain mereka berdosa. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama, bahkan sebagian tidak mengatakan bahwa ini adalah ijma yang berkaitan dengan hukum sholat jenazah. Kemudian, apakah wajib hukumnya untuk sholat jenazah dikerjakan dengan cara berjamaah? Maka afdalnya adalah dikerjakan dengan cara berjamaah. Tetapi kalau misalnya ada orang meninggal, di situ tidak dimungkinkan untuk sholat jenazah dengan cara berjamaah. Karena mungkin ada dua orang yang tinggal di suatu desa atau suatu daerah, cuma dua orang ini saja. Satunya meninggal, satunya masih hidup. Apakah diperbolehkan untuk sholat jenazah sendiri-sendirian? Maka jawabannya adalah diperbolehkan. Dan kalau kita mau bicara jujur bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau meninggal, walaupun saat itu para sahabat ada, tetapi mereka tidak mensolati Nabi Muhammad SAW secara berjamaah. Terlepas dari masalah alasannya kenapa para sahabat kok mereka tidak mensolati Nabi Muhammad SAW dengan cara berjamaah. Tetapi yang jelas para sahabat mereka tidak mensolati jenazah Nabi Muhammad SAW secara berjamaah. Ada sebagian di antara ulama mereka menjelaskan bahwa alasan Nabi Muhammad
beliau tidak disolati di saat beliau meninggal dengan cara berjamaah adalah di antara alasannya para sahabat itu mereka tidak ingin. Ya inginnya bagaimana? Di saat mereka itu menjadikan orang selain Nabi Muhammad SAW sebagai seorang imam, padahal Nabi Muhammad SAW beliau ada saat itu, walaupun telah meninggal, tapi nggak enak hati-hatinya. Sehingga bagaimana? Sehingga di saat mereka melihat Nabi Muhammad telah meninggal, maka mereka langsung mensolati Nabi Muhammad SAW dengan sendiri. Di antara alasan yang lainnya jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Taala, karena ketawaduan para sahabat di saat Nabi Muhammad SAW, mereka itu biasa menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang panutan, kemudian meninggal. Tidak enak di saat mereka maju menjadi seorang imam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga di saat Nabi Muhammad beliau meninggal, mereka bersolat sendiri. Sehingga yang dipraktekkan terhadap jenazah Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW beliau disolati dengan sendiri. Masuk di suatu masjid rumah beliau melalui satu pintu, kemudian setelah sholat kemudian keluar melalui pintu yang lainnya. Intinya bahwa Nabi Muhammad SAW beliau tidak disolati dengan cara berjamaah, tetapi akhirnya adalah disolati dengan cara berjamaah. Tadi ini adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisa dimungkinkan untuk dikerjakan dengan cara berjamaah, maka perlu untuk berjamaah. Ada sebagian dari riwayat hadis adalah hadis yang sama, muslimin yamutu yusalli alaihi lahu sufu'in muslimin illa wajib. Tidaklah ada seorang muslim yang dia meninggal kemudian disolati oleh tiga saf, kecuali masuk surga. Artinya ada suatu keistimewaan. Misalnya ada orang dia meninggal, kemudian ada orang yang mensolatinya secara berjamaah sampai tiga saf, maka wajib bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Berarti di sini ada suatu keistimewaan bagi orang-orang yang meninggal kemudian disolati dengan cara berjamaah. Sehingga sebagian dari ulama mengatakan bahwa tadi itu yang sholatnya sendiri itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian langsung kita bacakan, disampaikan oleh beliau di sini, wa yukabbiru alaihi arba'at takbiratin, dan dilaksanakan takbir terhadap jenazah, tentunya jenazah yang telah meninggal ini dikerjakan dengan 4 kali takbir. Artinya bahwa sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir, dan ini adalah merupakan suatu kesunahan. Dan di saat misalnya ada sebagian di antara imam yang di saat dia bersolat jenazah kemudian sampai bablas 5 kali takbir, maka di sini ini tidak jadi masalah karena sebagian dari riwayat Nabi Muhammad SAW beliau bersolat sebagian di antara sahabat sampai 5 kali takbir. Tetapi rata-rata beliau bersolatinya dengan 4 kali takbir. Apakah perlu untuk mengangkat kedua tangan? Tentunya perlu untuk mengangkat kedua tangan. Berarti untuk jumlah takbirnya sholat jenazah yang dikerjakan 4 kali takbir itu merupakan suatu kesunahan, plus mengangkat kedua tangan itu adalah bentuk kesunahan yang lainnya. Dan ini 4 kali takbir yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW di saat beliau mensolati An-Najasyi rahimahullah, di saat beliau meninggal. Nabi Muhammad SAW beliau mengajak para sahabat untuk sholat jenazah dengan cara Nabi Muhammad SAW beliau bertakbir sebanyak 4 kali takbiran. Kemudian yang perlu untuk diingat di sini jemaah sekalian, 4 kali takbir tersebut adalah merupakan rukun dalam sholat jenazah. Tentunya beda dengan takbir az-zawaid yang dikerjakan
untuk sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Az-zawaid artinya takbir tambahan di luar takbiratul ihram. Tentunya untuk takbir az-zawaid yang di luar takbiratul ihram tentunya adalah hukumnya sunnah, beda dengan takbir untuk sholat jenazah yang semua ulama sepakat bahwa ini termasuk dalam rukun dalam sholat jenazah. Sehingga yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau misalnya ada orang dia lupa atau mungkin dia di saat imamnya sholat Idul Fitri, kemudian dia ini baru datang, padahal imamnya telah takbir sebanyak 5 kali untuk rakaat yang pertama, maka nanti orang yang takbirnya ketinggalan ini baru dia bergabung, maka nanti perlu untuk menambah 2 kali takbir lagi, tidak perlu untuk mengulang dari awal takbirnya, tidak perlu untuk menambah lagi. Karena kenapa? Karena ini adalah hukumnya sunnah, beda dengan sholat jenazah. Maka kalau misalnya ada orang dia tertinggal takbir dari imamnya, maka nanti imamnya di saat dia sudah selesai salat, maka orang yang ketinggalan ini dia perlu untuk menambah kekurangan dari sholat ataupun dari jumlah takbirnya. Kemudian yang dibahas oleh sebagian dari ulama pula jemaah sekalian, apakah perlu untuk sujud sahwi di saat misalnya ada orang dia lupa jumlah takbirnya untuk sholat jenazah? Para ulama mengatakan bahwa di sini ini tidak perlu untuk sujud sahwi. Kemudian di poin berikutnya yang perlu untuk dibahas, tadi sudah dibahas menyangkut masalah kelebihan dari jumlah takbir. Di saat dikerjakan sampai 5 kali, maka tidak jadi masalah. Sebagian dalam hadis yang sahih dalam Muslim rahimahullah, ada sebagian di antara sahabat yang dia itu sholat sebanyak 4 kali takbir, dan kadang-kadang ini sahabat dia 5 kali takbir. Kemudian beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Dulu Nabi Muhammad SAW beliau sholatnya kadang-kadang juga 5 kali takbir untuk sholat jenazah. Sehingga kalau misalnya kebetulan imamnya dia itu kok sampai 5 kali takbir, maka tidak perlu untuk disalahkan. Cuma nanti ada perselisihan pendapat dari kalangan para ulama, apakah perlu bagi makmum untuk mengikuti takbir yang kelima. Sebagian di antara ulama mengatakan tidak perlu untuk mengikuti, karena pada umumnya Nabi SAW beliau 4 kali takbir. Sebagian di antara ulama mengatakan bahwa perlu untuk mengikuti. Artinya ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Baik, kita lanjutkan. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula. Membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Berarti setelah Allahu Akbar disunahkan dan mengatakan tadi itu, kemudian baca suratul Fatihah. Dan memang Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan ini. Bisa sebagian di antara sahabat, ada sebagian dari hadis yang sahih, kata sahabat Talha bin Abdullah, beliau mengatakan bahwa sholat itu ma'am Abbas, aku sholat bersama Ibnu Abbas. Kemudian ala jalan faqara bi Fatihah kitab. Kemudian beliau membaca bi Fatihah kitab, membaca Al-Fatihah. Kemudian beliau mengatakan inna sunnah. Ini termasuk di antara sunnah. Berarti kesunahan Nabi Muhammad SAW untuk takbir sehabis takbir yang pertama itu adalah membaca suratul Fatihah. Oleh karena itu rata-rata ulama mengatakan bahwa disyariatkan untuk membaca Fatihah setelah takbir yang pertama. Kemudian usolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. Ini adalah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah sholawat Ibrahimiyah sebagaimana yang kita baca di saat kita itu tasyahud. Kemudian wada'ul mayyit pada salisa, kemudian berdoa untuk si mayit setelah takbir yang ketiga. Fayaqul, di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu adalah Allahumma hadza 'abduka wa 'abdika kharaja min ruhi dunya wa sa'atiha
ila akhir doa, sampai doa yang terakhir. Termasuk diantaranya nanti yang mau dibaca pula untuk rakaat atau takbir yang keempat ada Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da waghfir lana wa lahu. Ini antara doa yang bisa dibaca di saat kita sholat jenazah. Kemudian di situ disampaikan oleh beliau salim ba'da rabi'ah, kemudian mengucapkan salam setelah takbir yang keempat. Ada sebagian dari riwayat bahwa untuk takbir yang keempat tidak doa secara khusus, sehingga kita tak perlu heran misalnya sebagian di antara imam setelah dia takbir yang keempat Allahu Akbar langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari ulama jemaah sekalian tentunya ada masalah perbedaan pendapat yang berkaitan dengan masalah apakah takbirnya untuk sholat jenazah itu 2 kali takbir ataukah cuma 1 kali takbir saja. Sebagian dari ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau sholat jenazahnya adalah bil taslimi sholat, sebagaimana salam beliau untuk sholat ini dasarkan pada riwayat Sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang sahih dari riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kalau dibilang bahwa salamnya Nabi Muhammad SAW untuk sholat jenazah adalah sebagaimana salam beliau di saat sholat, maka otomatis itu adalah berjumlah 2 kali salam. Ini hadisnya adalah hadis yang jayid sanadnya menurut Imam Nawawi rahimahullah dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tetapi sebagian dari mengatakan bahwa salam untuk salat jenazah itu adalah 1 kali salam saja, 1 kali salam saja. Dan Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, ini justru kata beliau, ini justru adalah pendapat dari rata-rata ulama, yaitu 1 kali salam. Berhubung Indonesia itu adalah rata-rata dengan sebagian dari kaum muslimin adalah bermadzhab Imam Syafi'i rahimahullah, maka ini salamnya adalah salam 2 kali salam. Tadi yang mengatakan bahwa untuk sholat jenazah itu adalah 1 kali salam itu adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abdul rahimahullah, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Yang kita praktekkan Indonesia ini adalah antara yang diambil pendapat oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian dibahas di poin berikutnya dafnul mayyit berkaitan dengan menguburkan jenazah. Ini pun sama hukumnya. Jadi satu paket yang berkaitan dengan masalah jenazah, baik dimulai dari memandikan jenazah, kemudian dilanjutkan mengkafani jenazah, kemudian mensolati jenazah, kemudian menguburkan jenazah, hukumnya adalah sama, yaitu fardu kifayah. Asal si mayit ada yang menguburkan, maka gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Di sini disampaikan oleh beliau, wa yadfar mayyitu fil lahdi mustaqbilal qiblat. Mayit dikuburkan di dalam liang lahat menghadap ke arah kiblat, Disebut liang lahat jamaah itu yang diterapkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pun beliau di saat meninggal ini dikuburkan dengan dimasukkan dalam liang lahat. Modelnya bagaimana? Modelnya adalah di situ ada suatu kuburan yang menghadap ke arah sini, sana selatan, sana utara, kemudian sana adalah kiblat. Kemudian dari sisi kiblatnya yang bagian bawah itu diberikan lubang lagi yang menghadap ke arah kiblat sana. Ini yang disebut sebagai lahat, lahat ataupun liang lahat yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW ataupun yang dipraktekkan untuk jenazah Nabi Muhammad SAW itu adalah liang lahat, dan ini adalah yang afdal, yang daripada liang lainnya. Liang yang berupa asyad disebut sebagai asyad. Jadi ada
cara-cara penguburan yang dipraktikkan oleh kaum muslimin, baik yang asyakku yang berada misalnya di kuburan, kemudian di bagian tengah itu diberikan lubang lagi, lubang lagi, yang semua tubuh ini jenazah ditaruh di bagian tengah-tengah. Misalnya di sini adalah dibuat kuburan begini, kemudian di sini ini bagian dasar kuburan. Di bagian tengahnya diberikan lubang lagi. Ini yang disebut sebagai asyakku. Para ulama sepakat baik yang model al-lahdu ataupun yang model asyakku ini, dua-duanya diperbolehkan. Dan yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW dan untuk diri beliau itu adalah yang al-lahdunya. Al-lahdunya. Di saat Nabi Muhammad SAW dengan yang sahih, di saat beliau meninggal, para sahabat ini mereka berselisih pendapat ini. Nabi Muhammad SAW ini mau dikuburkan dengan sistem al-lahduka ataukah dengan sistem asyak. Kemudian akhirnya para sahabat minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Diputuskan bahwa nanti orang yang diutus untuk menemui sebagian di antara orang yang bisa untuk asyakku ini, al-lahdu ini, yang datang duluan, maka nanti itu yang diterapkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu. Talha bin Ubaidillah. Beliau yang biasa menerapkan sistem al-lahdunya. Sedangkan sebagian dari sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu, beliau yang biasanya bertugas untuk membuat asyak. Akhirnya kemudian sahabat ini ada yang disuruh diperintah untuk menemui sahabat Abu Talha. Sebagian di antara sahabat disuruh untuk menemui sahabat Abu Ubaidah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kemudian yang datang duluan adalah yang biasa menggali dengan sistem Allah. Akhirnya kemudian untuk jasad Nabi Muhammad SAW dikuburkan dengan cara Allah. Dari sini kemudian para ulama mereka itu menyimpulkan bahwa berhubung yang dipilihkan oleh Allah untuk nabinya ini adalah sistem Allah itu, akhirnya kemudian sebagian di antara mereka mengatakan bahwa yang afdal adalah sistem Allah itu, walaupun toh boleh untuk menguburkan jenazah dengan sistem asyak. Ada sebagian dari hadis yang sahih, sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu, beliau pernah berwasiat. Alhamdulillah, dan kata beliau, kalian kuburkanlah diriku, masukkanlah dalam liang lahat, wansibu 'alil laban nasbah, dan kalian buatlah ataupun tancapkanlah al-laban ataupun tancapkanlah batu, mungkin bisa batu bata ataupun yang lain sebagainya, disuruh ditancapkan di atas kuburannya. Kemudian beliau mengatakan kama fu'ila bi Rasulullah SAW, sebagaimana hal ini dikerjakan untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW beliau itu bisa dikuburkan dengan cara Allah. Dan ini hadisnya dari hadis yang sahih, termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-Imam rahimahullah, beliau termasuk di antara ulama dalam madhab Syafi'i rahimahullah. Beliau kata bahwa ajma'ul ulama anna dafna fil lahdi wa fil syaqi jaizat, kata beliau. Bahwa para ulama mereka bersepakat menguburkan seorang mayat, dikuburkan dengan sistem al-lahdu atau asyak, dua-duanya jaiz dan diperbolehkan. Lakin ikan al salbah la yadharu wa lahdu afdal. Ini berarti kondisional, kata beliau. Kalau misalnya sebagian di antara tekstur tanah, sebagian di antara kontur tanah, sebagian di antara model tanahnya itu adalah model tanah yang tidak mudah untuk ambrol, tidak mudah untuk ambruk, maka awalnya menggunakan sistem al-lahdu. Sebagaimana tanah rata-rata Indonesia itu adalah awalnya menggunakan al-lahdu kalau memang dimungkinkan. Dan sebagian di antara orang disebut Allah itu enggak, disebut syakku juga enggak. Karena sebagian di antara kuburan adalah dibuat rata begini,
bawahnya juga rata, kemudian ini jenazah dihadapkan ke arah kiblat, disana ke arah kiblat, kemudian dipasang papan yang ini Allah itu enggak, asyadku juga enggak. Tapi mufakat semua ulama diperbolehkan model-model semacam ini. Tapi untuk asyad, untuk Allah itu adalah diberikan lubang terlebih dahulu dari arah kiblatnya. Intinya bahwa baik yang asyadku ataupun yang Allah itu gunanya adalah di antara sebabnya adalah biar nanti kalau misalnya ini tanah bisa diurutkan ke tubuh si mayit, itu adalah ada sedikit pelindungnya, tidak langsung sampai ke bagian mukanya secara langsung. Karena di saat para ulama mereka menjelaskan sistem Allah itu, sistem asyad kubur, di atas asyad kubur tersebut, lubang tersebut, di atasnya diberikan suatu papan, sehingga di saat nanti tanah yaitu diurutkan tidak langsung menimpa dari si mayit. Orang Indonesia mereka praktikkan pun sama, bisa diberikan papan yang piring begini. Tujuan diantaranya adalah di saat nanti tanah dia diurutkan kemudian sampai sebagai dasar orang sampai injek kadang-kadang maka tidak langsung menimpa dari jasa si mayit, tetapi terkena alamat yang berupa papan. Wa ikat ikhwah tadhar fasyakku Allah. Ini di antara kesimpulan dari para ulama. Tadi setelah para ulama mereka sepakat tentang kebolehan apakah asyakku atau Allah dua-duanya diperbolehkan. Kalau tanah itu adalah tanah yang padat, maka awalnya menggunakan sistem al-lahdu. Kalau seandainya tanahnya itu mudah untuk ambruk, mudah untuk longsor, maka awalnya menggunakan sistem asyak. Dan biasanya para ulama di saat mereka menjelaskan hal ini, di saat tanahnya itu mungkin pasir, maka bisa dibuat sistem asyak pun di kanan kirinya diberikan suatu penghalang, mungkin papan, mungkin batu-batuan yang dimungkinkan nanti di atas, dimungkinkan di saat nanti jenazah dikuburkan tidak langsung diurut menggunakan tanah langsung nempel ke bagian muka bapaknya. Jemaah sekalian, insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini di poin ini adalah beliau mengatakan udfanullah di mustaqbil qiblat. Jadi dari isi mayit dia dikuburkan dalam suatu liang lahat dihadapkan ke arah kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat, perlu untuk dihadapkan ke arah kiblat. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa untuk kiblat ini kiblatukum ahya'u wa amwat. Kiblat ini adalah kiblat kalian di saat dalam keadaan hidup dan juga di saat dalam keadaan meninggal. Sehingga perlu untuk dihadapkan ke arah kiblat. Cuma para ulama mereka berselisih pendapat. Apakah hukumnya wajib? Apakah hukumnya sunnah? Yang terlebih dahulu perlu untuk dahulukan adalah perlu untuk dihadapkan ke arah kiblat. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW beliau meninggal dihadapkan ke arah kiblat. Dan di saat beliau masih hidup, beliau mengatakan bahwa kiblat itu, yaitu Ka'batul Musyarrafah, itu adalah kiblat kalian di saat masih hidup ataupun di saat telah meninggal. Sehingga perlu untuk dipraktekkan pertama kali itu adalah perlu diusahakan menghadap ke arah kiblat. Ustaz, ini sudah dikuburkan. Setelah 7 hari baru ingat. Walaupun ini langka ini di antara sekian banyak orang yang mengirimkan jenazah, yang menguburkan jenazah, langka bisa mereka lupa untuk menghadapkan ke arah kiblat. Kalau misalnya sampai terjadi, misalkan saja ini baru tadi pagi, ingatnya adalah saat ini. Kuburkan tadi pagi, ingatnya siang hari, ingat tahu-tahu jenazah ini belum menghadap ke arah kiblat. Maka bagaimana? Maka ini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Sebagian besar di antara ulama mereka mengatakan bahwa kalau misalnya jenazah ini belum busuk, belum berubah, maka silakan untuk dibongkar lagi. Untuk dirubah posisinya. Kalau misalnya diyakinkan ini telah berubah, maka nggak perlu untuk dibongkar lagi. Karena kenapa? Karena telah berubah, sehingga dikhawatirkan nanti akan bau.
Kemudian di sini jemaah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa yaqul la yulhiduhu, orang yang masukkan ke dalam liang lahat dia bilang bismillah wa ala billahi rasulullah, yang menyebutkan nama Allah dan juga atas agama Nabi Muhammad SAW. Ini hukumnya adalah sunnah. Hadis dari hadis yang hasan dalam riwayat Tirmidzi rahimahullah. Apa yang kelewatan? Wa yusallu min qibali ra'si birizqin. Ini si mayit, dia dimasukkan dari arah kepalanya dengan pelan. Ini ada sebagian di antara hadis yang ikhwas sekalian. Ini perlu untuk ada suatu penjelas yang berupa apa? Ada sebagian di antara tabi'in yang bernama Al-Hadis. Kemudian dia berwasiat bahwa di saat dia meninggal beliau ingin agar disolatkan oleh seorang jenazah. Tabi'in meninggal, inginnya disolatkan oleh seorang sahabat. Apakah dimungkinkan? Dimungkinkan. Kadang-kadang sebagian di antara sahabat di saat mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka itu masih kecil. Mereka masih kecil. Ada sebagian di antara orang yang mungkin hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, cuma tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat yang kecil ini kemudian dia berhijrah, kemudian dia pergi ke tempat yang lainnya. Akhirnya kemudian tahu ini sahabat pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tabi'in yang walaupun tahu usianya lebih tua dari seorang sahabat, dia tahu bahwa ini sahabat yang senior ini, yang junior ini, dia pernah menjumpai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian beliau berwasiat ini, kalau nanti aku meninggal, mohon untuk disolatkan Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu. Yang bin Yazid, beliau seorang tabi'in, beliau seorang sahabat yang di saat Nabi Muhammad SAW beliau masih hidup, ini sahabat masih kecil. Kemudian beliau berwasiat sallallahu alaihi wasallam wa khalla qabra min rijlail qabri. Ini wa hadza sunnah. Kemudian ini sahabat, kemudian beliau mengatakan bahwa di saat beliau bersolat di jenazah seorang tabi'in, kemudian di saat beliau masukkan kuburan di seorang tabi'in, beliau masukkan dari arah kakinya. Dari arah kaki cuma yang dahulukan adalah bagian kepalanya. Sebagian dari orang menjelaskan bahwa misalnya ini adalah kuburan, kepala berada di sana, jenazah dihadapkan ke arah kiblat, sana dari arah kakinya. Jenazah dimasukkan dari arah sana, kepala terlebih dahulu, kemudian bergeser ke arah sini. Al-Imam Suyuti rahimahullah beliau menjelaskan ini adalah yang paling afdal kalau memang memungkinkan. Kalau memang mungkin-mungkinkan. Di saat sahabat bin Yazid radhiyallahu beliau mengatakan hadza sunnah, yang termasuk di antara kesunahan. Maka di saat seorang sahabat dia bilang perbuatan ini termasuk di antara perbuatan yang sunnah, berarti di zaman Nabi Muhammad SAW yang dipraktekkan adalah model sistem yang semacam itu. Tapi ini jarang dipraktekkan di Indonesia. Kebanyakan Indonesia yang Anda ketahui selama ini sampai sholat jenazah atau ikut menguburkan, rata-rata yang proses untuk masuk dalam kuburan itu adalah ditaruh di kanan kiri ataupun mungkin di bagian arah kiblat. Berarti ditaruh di bagian satu arah dengan tubuh jenazah. Karena mungkin di antara pertimbangannya mungkin lebih ringan begitu daripada nanti sistem esta jelas ya. Tetapi kalau kita bicara dalil bahwa yang paling afdal adalah tadi ini. Walaupun tadi ini ada yang paling afdal, sebagian dari ulama mengatakan bahwa ini kalau memang memungkinkan, karena mungkin sebagian di antara kondisi tidak memungkinkan untuk dibuat sistem semacam itu. Kalau mungkin silahkan untuk diusahakan. Berarti untuk jenazah dimasukkan terlebih dahulu adalah dari arah kaki, cuma yang dahulukan adalah bagian kepalanya. Kemudian baru kita bicara di sini, usallam min qibali ra'si dimasukkan dari arah kepalanya dengan badan. Berarti kepala terlebih dahulu, baru kemudian langsung bergeser ke arah lebih besar, ke arah utara.
Jelas ya? Sehingga sebagian dari ulama menjelaskan bahwa kalau misalnya si mayit ini dia berdiri, maka langsung nanti bisa berdiri ke arah dia, ke arah kiblat, menghadap ke arah dia, menghadap ke arah kiblat. Baik. Jadi ini pengertian yang berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah usalul kiblat roksi, dimasukkan dari arah bagian kepalanya. Maksudnya dari arah kepala terlebih dahulu. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tadi kita bahas ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Tapi dari yang jelas dari ini adalah sebagian dari para sahabat di saat mereka mempraktekkan menguburkan jenazah adalah dari arah kaki, tetapi dahuluan adalah bagian kepalanya. Dimasukkan dari sana, kemudian kepala terlebih dahulu, baru kemudian digeser ke arah kiblat. Ini adalah penjelasan sebagian di antara ulama berkaitan dengan hadis yang memisahkan sahabat Mu'adz bin Yazid di saat beliau menguburkan sebagian di antara tabi'in. Hadis adalah hadis yang sahih, disahihkan termasuk antaranya Imam Syaukani rahimahullah. Kemudian tadi ini untuk wa yulhiduhu wa yaqul la yulhiduhu, orang yang menguburkan dari ini yang masuk dalam yang lahat, dia mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun yang diperhatikan oleh sahabat Abu Bakar Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau bahwa Nabi SAW di saat beliau masukkan orang ke dalam kuburannya, beliau mengatakan bismillah wa ala millati Rasulullah. Kemudian yurja' fil qabri ba'da ayyu'ammaqa qamatan wa basqatan. Selanjutnya jenazah dibaringkan di dalam kuburan setelah digali sedalam orang yang berdiri dengan tangan ke atas. Ini aslinya sifatnya adalah fleksibel karena tujuan dari penguburan jenazah itu ada tujuan utama. Yang pertama adalah biar nanti jenazah yang telah dikuburkan, tentunya kalau manusia dikuburkan atau meninggal tidak selama-lama akan busuk. Biar bau busuknya tidak tercium oleh orang-orang yang masih hidup, tidak menyakiti orang-orang yang masih hidup, sehingga perlu dikuburkan dalam tanah. Karena tanah itu nanti yang meredam adanya bau busuk. Di saat ada orang yang meninggal dikuburkan di dalam tanah, maka bau busuknya akan meredam, sehingga syariatkan untuk menguburkan jenazah orang yang telah meninggal. Itu di antara tujuannya. Tujuan yang kedua adalah biar nanti ini jenazah tidak dibongkar-bongkar oleh hewan-hewan buas. Karena kenapa? Kalau misalnya ada orang dia itu meninggal kemudian langsung dilempar ke tempat sampah, misalnya saja naudzubillah. Alhamdulillah sudah agama Islam adalah memuliakan karena bani Adam. Allah muliakan bani Adam. Sebagian dari ulama bahwa di antara bentuk kemuliaan Allah terhadap manusia, dia itu mensyariatkan manusia di saat ada manusia yang lain meninggal, maka perlu untuk dikuburkan, bukan dilempar ke tempat sampah. Kalau misalnya tidak ada suatu syariat untuk kuburkan, langsung dibuang ke tempat sampah, maka nanti akan menjadi santapan dari hewan-hewan buas yang lain. Tentunya bau busuknya tidak ketulungan, sehingga dalam syariat Islam disyariatkan untuk menguburkan jenazah di dalam tanah. Tadi jemaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang kita sampaikan tidak ada suatu aturan khusus tentang berapa dalamnya. Cuma saja ada sebagian di antara riwayat bahwa sebagian di antara sahabat, yaitu Sahabat Umar bin Khattab, beliau berwasiat di saat beliau dikuburkan, pengennya adalah digali tanah sampai setinggi orang plus sampai begini. Tinggi orangnya misalnya adalah 1 meter 70 cm misalnya, ditambah dengan segininya, berarti cukup dalam. Ini adalah wasiat dari Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Artinya kalau misalnya ada sebagian di antara orang dia praktek menguburkan jenazah dengan modal sampai sebegitu, orang berdiri plus sampai sebegitu, maka itu di antara dalil yang digunakan adalah wasiat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi pada umumnya tidak ada suatu aturan khusus, sehingga di saat sebagian dari hadis Nabi Muhammad SAW, beliau perintahkan kepada para orang-orang yang meninggal dalam perangan Uhud, beliau hanya mengatakan ihfiru wa awsa'u wa amiku, kalian galilah, kalian lebarkanlah, dan kalian perdalamlah. Disuruh untuk perdalam, tapi untuk ukurannya tidak ada suatu aturan khusus, sehingga dari para ulama mereka menyimpulkan bahwa aslinya untuk syariat yang berkaitan dengan salat kubur dan jenazah itu yang penting adalah nanti yakin dengan pendalaman tersebut tidak akan tercium bau busuk orang yang telah meninggal, ataupun tidak sampai nanti orang yang telah meninggal setelah dikuburkan kemudian dibongkar-bongkar oleh hewan buas. Tadi wajah fil qabri ba'da ambang qamat wa baslatan. Tadi sudah dibahas pula berkaitan dengan menghadap ke arah kiblat. Tentunya untuk menghadap ke arah kiblat adalah diiringkan ke arah sisi yang sebelah kanan. Walaupun toh ini bukan suatu hal yang wajib, tetapi ini ada suatu hal yang baik. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW di saat beliau dikuburkan dihadapkan ke arah miring, ke arah sisi sebelah kanan. Dan juga sebagaimana orang yang sedang tidur disunahkan untuk miring yang sebelah kanan. Dan ini ada suatu kesunahan. Berarti kalau misalnya ada orang dia itu dikuburkan sudah menghadap ke arah kiblat memang, cuman saja dia miring sebelah kiri, berarti ke arah sana kepalanya. Berarti kepalanya dia berada di sebelah selatan. Apakah perlu untuk dibongkar? Sedangkan dia sudah menghadap ke arah kiblat. Tidak perlu untuk dibongkar. Level kesunahan yang tertinggi tadi ini ada berkaitan menghadap ke arah kiblat. Ini orang menghadap ke arah kiblat, walaupun toh dia miring dari sisi sebelah kiri. Jadi masa tetap yang awal adalah dibuat miring sisi yang kanan. Ini Imam Nawawi beliau jelaskan dalam kitab Al-Muhadzab. Beliau menjelaskan bahwa yajibu wad'ul mayyit fil qabr mustaqbil qiblah. Dalam Al-Muhadzab wajib hukumnya untuk meletakkan si mayit menghadap ke arah kiblat. Hukumnya adalah wajib dalam madzhab Syafi'i rahimahullah. Tapi di saat sadar orang lupa, kemudian selang beberapa hari baru kemudian ingat, kalau diyakinkan bahwa ini mayit telah berubah, maka tidak perlu untuk dibongkar. Tapi kalau seandainya belum berubah, maka perlu dibongkar lagi. Ini tadi dia dapat Syafi'i. Wattafaqu ala annahu yustahabbu ayyuja'a ala jambil iman. Dan para ulama mereka bersepakat tentang kesunahan untuk miringkan jenazah diberikan sebelah sisi kanan. Walau ji'ala jambil aisar bisa berkiblat jenazah. Kalau seandainya diiringkan ke sebelah kiri, maka diperbolehkan. Tetapi walakin tapi adalah dari sisi waktu yang lebih utama. Karena utamanya ada diiringkan sisi yang sebelah kanan, sebagaimana orang kalau dia mau tidur. Dan ini sebagaimana pula yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Intinya tetap diusahakan untuk menghadapkan ke arah kiblat, kemudian diusahakan untuk miring sebelah kanan, bermiring sebelah kiri. Kemudian dibahas sebagian dari ulama, walaupun mungkin di sini tidak disebutkan, tapi perlu untuk ditambahkan sebagai suatu perluasan pembahasan dan juga sebagai suatu penambahan suatu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah syariat atau Islam. Pertanyaannya begini, ini si mayit yang dia itu dikuburkan, apakah perlu untuk dilepas bagian tali kafannya? Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Tentang masalah tentang masalah ini si mayit bisa dia dikuburkan, kemudian diberi satu kafan ditali. Tujuannya adalah agar ini tali kafan atau kafan tidak terbuka,
di saat dipikul. Di saat si mayit dia dikafani, kemudian tidak diberikan suatu tali, maka dimungkinkan nanti kafan yang membungkus si mayit dimungkinkan agar terbuka. Bila tidak terbuka, maka perlu untuk ditali. Pertanyaannya adalah, apakah tali ini di saat si mayit dikuburkan, apakah perlu untuk dibuka ataukah tidak? Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian dari ulama mengatakan tidak perlu untuk dibuka. Sebagian dari ulama yang lainnya perlu untuk dibuka. Karena kenapa? Karena tujuannya mengikat jenazah ini adalah biar kain kafannya tidak tersita. Apalagi mungkin di zaman dahulu untuk kerandanya tidak sebagaimana keranda saat ini yang ada di Indonesia, yang ada begini tertutup. Tapi untuk orang-orang Arab pada umumnya di zaman Islam adalah sebagaimana mungkin Allah alam, sebagaimana mungkin sekedar papan, kemudian mayat ditaruh di atasnya. Sehingga kalau tidak ditali dimungkinkan nanti akan terbuka. Oleh karena jemaah sekalian, insyaallah rahmatullah, maka perlu untuk diberikan suatu ikatan tali. Kemudian pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan masalah ini jemaah sekalian, itu adalah apakah di antara wajah atau wajah apakah perlu untuk dibuka? Ini pun ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Cuma saja jemaah sekalian, ada sebagian di antara hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW beliau melarang kaum muslimin untuk membuka wajah si mayit. Bagaimana orang-orang Yahudi? Ada sebagian antara hadis yang sahih. Sehingga sebagian dari ulama mereka mengatakan di saat ada orang meninggal kemudian dikafani, kemudian diletakkan lagi dalam kuburan, maka tidak perlu untuk dibuka bagian mukanya. Tidak perlu dibuka di bagian mukanya. Berarti diutuhkan. Sehingga kalau ada semacam itu, maka tidak perlu untuk dibongkar lagi. Asalkan yakin kalau misalnya jenazah ini telah dihadapkan ke arah kiblat, kemudian tetapi yang menguburkan dia lupa untuk buka bagian talinya, untuk buka bagian mukanya. Ingat setelah mungkin siang hari, maka tidak perlu untuk dibongkar lagi. Karena kenapa? Karena tadi sebagian di antara hadis, justru Nabi Muhammad SAW beliau khammiru wujuha mautakum, kata beliau, kalian tutupkanlah wajah-wajah mayit kalian, wasabu beliau, dan kalian janganlah menyerupai orang-orang Yahudi yang punya hadisnya adalah hadis yang sahih, disahihkan pula oleh Imam Al-Battah rahimahullah, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah. Berarti jemaah sekalian, kalau keadaannya begitu, maka tidak perlu untuk dibela-belain bongkar kembali jenazah karena secara faktor belum buka bagian mukanya. Karena apalagi sebagian di antara daerah ada yang orang yang nakut-nakuti anak-anak kecil. Nakut-nakutnya bagaimana? Di saat seorang jenazah dia dibuka bagian tali-talinya, kemudian nanti dia hanya akan datang menemui rutinnya, kemudian dia bilang, Samsudin, engkau buka bagian talinya. Katanya akan nakut-nakuti. Intinya bahwa kalau seandainya kelupaan untuk buka tali atau mungkin kelupaan untuk buka muka, maka biarkan saja asalkan sudah menghadap ke arah kiblat. Apalagi jelas Islam dari hadis yang kita bacakan adalah beliau melarang untuk buka bagian muka. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Untuk yang dibuka bagian mukanya, kalau seandainya dibuka bagian mukanya jemaah sekalian, itu pun tidak dibuka seluruhnya, Ada sebagian data ulama mereka menggunakan dalil yang bersumberkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bersumberkan dari riwayat Muhammad rahimahullah. Sahabat bin Khattab beliau mengatakan, "Idza wada'tani fil lahdi fa'ti bi khatti ila al-ardi," kata beliau. Ini adalah riwayat bersumberkan dari wasiat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Di saat engkau meletakkan diri dalam liang lahat, kata beliau dalam bahasa fa'aqdi bi khatil ardi, maka hendaklah tempelkanlah pipiku ke tanah. Berarti yang ditempelkan itu adalah pipi hatta la yakuna baina khatti wa baina ardi syai'un, sehingga antara pipiku dan juga antara tanah itu tidak ada sesuatu yang menghalangi. Ini adalah wasiat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga jemaah sekalian, di saat misalnya kita itu ikut sistem penguburan jenazah dengan dibuka bagian mukanya karena hadis-hadis ini, maka yang perlu untuk diingat bukan dibuka semuanya, tetapi ada dibuka di bagian sisi kanan dari pipinya. Berarti untuk bagian tengah sampai ke sininya tetap dalam kondisi tertutup. Nah, semuanya berarti dibuka di bagian itu. Anda mencari referensi yang berkaitan dengan masalah sarang sebagian di antara orang yang berkaitan masalah yang berkaitan dengan perlu untuk buka bagian jempol kakinya. Anda belum ketemu dasar dari hadis-hadisnya. Belum ketemu. Apakah ada atau enggak ada? Sementara ini dapatkan adalah tadi ini pesan dari sahabat Umar bin Khattab adalah beliau berpesan, idza wada'tan, di saat engkau meletakkan diri fil lahdi dalam liang lahat, maka fa'aqdi bi khatil ardi, engkau tempelkanlah pipiku ke tanah. Berarti ada di saat kepala beliau dihadapkan di sebelah sana, kemudian beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian pipinya ditempelkan ke tanah. Dan ini adalah hadis yang sahih, berarti bersumberkan dari hadis tersebut. Terlepas dari masalah sebagian yang tadi hadis Nabi Sallallahu beliau melarang untuk la tukhammiru wujuha mautakum, kalian janganlah tutup wajah-wajah mayit kalian. Nanti di sini ada perbedaan penerapan dari sistem yang diterapkan Umar dan juga Nabi Muhammad SAW. Cuman yang ada juga dapat menjadi khas sekalian, Anda tidak mendapatkan tentang Nabi Muhammad SAW di saat beliau dikuburkan, apakah dibuka kepalanya, dibuka bagian mukanya, atau tidak, Anda belum mendapatkan. Kalau seandainya nanti harus mendapatkan, mohon untuk dicari keadaan. Tapi yang jelas Nabi SAW ini hadis yang sahih. Kemudian ini tadi yang tadi sempat kita sampaikan pula bahwa tadi Syekh Ibnu Baz rahimahullah beliau mengatakan al-mayyitu yuzal an wajhi syekh. Jadi mayit ini bagi wajahnya tidak perlu untuk dihilangkan sesuatu pun dari sana berarti masih dalam keadaan tertutup. Lalu mar'at wal rajul, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian ini kita bandingkan dengan fatwa disampaikan Syekh Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan kaswajil mayit idza wudi'a fil lahdi warada hadis salaf. Jadi membuka wajah si mayit di saat dia diletakkan di dalam kuburannya itu memang ada riwayat dari sebagian dari ulama salaf. Faman fa'alahu fala ta'sa. Siapa yang mengerjakan tersebut maka tidak jadi masalah. Lakinnahu yushaqqu wajhul ladzi yalil arda laysa min wajh, kata beliau. Tapi yang dibuka adalah bagian sisi sebelah kanan si mayit, bukan seluruh bagian mukanya. Dan supaya kata beliau di terakhirnya fal amru fi hadza wasi'. Tapi ini adalah sesuatu yang bersifat fleksibel. Tidak perlu panjang. Berarti urusannya adalah urusan mana yang lebih utama. Kemudian tadi sudah dibahas tentang ini ada sebagian dan riwayat jemaah sekalian. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa amma hal aqdi min 'indi rasul rijlaihi mustahab. Adapun tadi yang kita bilang di awal bahwa ada beberapa pendapat dari kalangan ulama berkaitan dengan masalah apakah tali kapan ini perlu untuk dibuka atau tidak. Kata beliau di sini Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa amma hal aqdi min 'indi rasul rijlaihi mustahab. Ada melepas tali pengikat bagian kepala atau bagian kaki itu hukumnya adalah sunnah. Karena kenapa? Li'anna dahakal khauf min syariah. Karena mengikat kafan tersebut adalah karena faktor khawatir nanti
akan tersebar kain kafannya, sehingga kemudian nanti auratnya akan terbuka. Wa man umila dzalika bi dafnihi. Sedangkan di saat si mayit yang dikuburkan, maka telah aman dari adanya potensi terbuka, sehingga jadi masalah perlu untuk dilepaskan bagian ikatan-ikatannya. Wa matruwiya telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad lamma qala Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i al-qabr naza'a billah fi. Nabi Muhammad di saat beliau menguburkan seorang sahabat namanya Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i, beliau melepas ikatan tali dan menggunakan gigi beliau. Di sebagian di antara riwayat. Sehingga sekedar dibuka ikatannya untuk masalah membuka-buka yang telah kita bahas. Kemudian di poin berikutnya jemaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, ini baterainya habis jam berapa sekarang? Jam 3 udah habis waktunya untuk materi. Jawab sekarang. Baterai sudah habis atau mungkin ada kitabnya mungkin. Atau udah waktunya? Masih ada waktu. Kita jawab. 5 menit lagi. Tanya. Jemaah sekalian, ya insyaallah rahmati oleh Allah, kita bicara tentang Bismillah. Perhatikan di sini beliau mengatakan wa yujad fil qabri ba'da imma qamatin wasatan wa sattah fil qabri, dan ukuran perlu untuk dibuat dan datang. Wala yumna alaihi wal utassas, dan tidak dibangun seluruh di atasnya dan ataupun tidak disemen ataupun mungkin tidak dibangun di atasnya dengan batu kapur. Berarti ada mas sekalian, di sini berkaitan dengan masalah membangun suatu kuburan ataupun sebagian dari riwayat ini sekedar di saat misalnya diberikan satu gundukan, maka sekedar gundukan tersebut saja, tidak dibuat sampai tinggi-tinggi banget. Gunanya untuk dibuat satu gundukan ada sebagai penanda bahwa itu adalah memang ada seorang jenazah yang dikuburkan dalamnya. Khawatir nanti area yang tidak diberikan tanda-tanda di sana akan diinjak-injak oleh orang lain. Sehingga sebagian dari riwayat pula bahwa Nabi Sallam beliau melarang kaum muslimin untuk yubna ala qabr, membangun suatu bangunan di atas kuburan ataupun dibuat suatu bangunan yang permanen. Dalam syariat ini adalah dilarang. Nabi Muhammad beliau melarangnya. Jasas untuk dibangun ataupun diberikan suatu bangunan yang permanen, diberikan kapur lah, diberikan suatu semen lah, apalagi diberikan suatu cor-coran bisa. Dan ini secara syariah adalah dilarang. Apalagi di zaman kita saat ini. Berarti kalau misalnya kita itu dikuburkan, maka kemudian kita sebelumnya memberikan suatu wasiat kepada keluarga. Nanti anak gak mau di saat kuburan anak nanti diberikan suatu bangunan bisa, atau mungkin dikerami, atau mungkin dicor bisa di sana. Maka itu adalah satu wasiat yang baik. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW beliau melarang. Berarti secara agama ada larangannya, dan secara sosial pun ada larangannya. Karena kenapa? Karena untuk area-area seperti model-model kuburan yang di Bekasi atau mungkin di Jakarta, area-area itu sudah nyempit. Kadang-kadang bagaimana? Kadang-kadang ingin ada orang dikuburkan di sana, cuma area sudah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di sana sudah permanen. Mestinya orang itu cukup dikubur segini misalnya saja. Sedangkan sebagian di antara batu ataupun di antara nisan permanen sampai selebar segini, sehingga mestinya muat untuk 3 orang yang berjajar begini.
hanya dimuatin oleh satu orang saja, sehingga sebagian di antara pengurus pemakaman mereka membuat suatu pengumuman kuburan nggak boleh untuk memasang sesuatu yang permanen. Maka itu adalah suatu anjuran, suatu larangan yang syar'i. Kasihan nanti generasi-generasi yang setelah kita, karena kenapa? Akan susah nanti mendapatkan suatu kuburan, sehingga akhirnya kemudian ditumpuk-tumpuk kuburan. Padahal kadang-kadang ini baru setahun kemarin dikuburkan, di atasnya kemudian ditumpukin lagi, sehingga di saat ada suatu hal yang syar'i kemudian dilanggar sebagian di antara manusia, maka akan terjadi suatu pelanggaran yang lain. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang mengaji, maka dia itu tidak akan mengecor kuburan orang tuanya, tidak akan pasang suatu penanda yang permanen di sana. Karena kadang-kadang sebagian di antara orang jemaah sekalian pengennya itu nyaman, nggak ingin nanti bisa kuburan orang tuanya ditumbuhi oleh tanah, oleh rumput-rumputan yang kemudian dicor aja. Bagian di antara orang. Sehingga di sini ada sebuah hal yang nggak syar'i. Semoga kita dihindarkan dari hal yang semacam. Kalau seandainya orang tua berwasiat untuk nanti dipermanenkan saja, maka tidak perlu untuk dituruti. Karena kenapa? Karena itu melanggar apa yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah orang tua kita akan lebih senang di akhirat dalam alam barzakh di saat anaknya tidak menuruti tentang wasiat mereka yang berkaitan dengan masalah mempermanenkan bangunan di atas kuburan. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di poin berikutnya, wala ba'sa bil bukayal mayyit, kata beliau di sini tidak jadi masalah untuk menangisi orang yang meninggal. Tidak jadi masalah menangisi si jenazah. Karena kenapa? Ini hal yang manusiawi. Bisa orang tua kita yang telah mendidik kita sejak kecil, kemudian beliau meninggal. Apalagi orang tua baiknya bukan main, berjuang mati-matian untuk kita. Dan di saat kita dalam keadaan perlu pun walaupun sudah tua, kadang-kadang masih membuat repot orang tua. Capek-capek datang dari kampung untuk menjaga kita, kadang-kadang kita sakit, kemudian mereka datang ke daerah Bekasi demi kita. Di saat orang tua kita meninggal, kemudian kita menangis, hal yang wajar. Nabi Muhammad SAW di saat putra beliau yang bernama Ibrahim, anak beliau di saat beliau menikah dan Maria Al-Qibtiyah, terlahir seorang yang bernama Ibrahim meninggal di sama kecil. Nabi Muhammad SAW beliau menangis, sehingga sebagian di antara sahabat ada yang terheran. Wa anta ya Rasulullah, apakah antum juga menangis Rasulullah di saat meninggal oleh sebagian di antara keluarga? Kemudian beliau membenarkan hal tersebut. Karena apa? Karena ini wa innal 'ayna mata ini menangis, kemudian hati pun bersedih. Dan berpisah di Ibrahim adalah sangat menyedihkan. Artinya bagaimana? Bahwa selain Nabi Muhammad SAW, beliau menangis, tetapi tangisan yang memang dalam batasan tertentu. Berarti nggak boleh sampai melebihi batasan. Kalau sekedar untuk dititikkan air mata, kemudian kita seduh-seduh bisa meninggal oleh anak kita atau orang tua kita, ini adalah hal yang manusiawi. Gak perlu dilarang. Bisa sebagian di antara sahabat, sebagian di antara famili kita ada yang menangis di saat famili yang lain meninggal. Jadi masalah. Cuma yang perlu untuk diingatkan adalah jangan sampai teriak-teriak, jangan sampai niyahan, jangan sampai meratap. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hanya sekedar untuk menangis biasa, maka itu tidak jadi masalah. Ikhlas sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kata oleh beliau, wala ta'sa bil buka'il mayyit min ghairi nawrin wala syaqqi jaybin. Tidak jadi masalah menangis terhadap si mas
tanpa meratapi, tanpa mengangkat suara, wala syaqi jaibin, dan juga tanpa merobek-robek baju. Ini bentuk orang yang frustasi, bentuk orang yang protes di saat sebagian di antara famili mereka ada yang meninggal. Kadang-kadang ada yang sampai nempel bagian pipinya sendiri, ada yang sampai mungkin nyobek baju-bajunya karena dia frustasi, karena dia stres di saat sebagian di antara orang yang dia cintai kemudian meninggal. Sampai dia itu ibaratnya kalau udah bahas Jawa itu kosel yang apa namanya, bisa menangis kemudian sambil apa, menghentak kakinya di lantai. Dia protes, dia menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang semacam ini masuk dalam kategori nau ataupun niat yang tidak diperbolehkan. Sebagian dari riwayat bahwa si mayit ini dia itu akan disiksa sebab bimaniha alaihi wa qala alaihi wasallam, sebab dia diratapi oleh keluarganya. Kalau misalnya ditanya, Ustaz, bagaimana mungkin si mayit dia itu gak salah, dia gak salah, yang meratapi itu adalah keluarganya. Bagaimana mungkin kemudian dia itu disiksa oleh Allah SWT di saat dia meninggal karena dia diratapi? Sebagian dari ulama menjelaskan jemaah sekalian, tentunya orang yang tidak berbuat salah, dia itu gak mendapatkan suatu dosa. Si mayit ini dia bukanlah orang-orang yang mungkin teriak-teriak di saat meninggal. Karena yang praktek untuk teriak-teriak, yang praktek niat, yang praktek itu adalah ahlinya keluarga. Sedang si mayit dia gak ngapa-ngapain. Tapi kenapa kemudian disiksa oleh Allah SWT? Padahal yang disiksa oleh Allah SWT itu adalah yang memang berbuat suatu salah. Dalam misal ini para ulama mereka menjelaskan bahwa ini kenapa si mayit kok disiksa oleh Allah sebab ratapan keluarganya. Di antara penafsiran mereka adalah karena ini si mayit sebelum dia itu meninggal di masa-masa dia hidupnya perbuatannya begitu. Bisa famili dia yang lain meninggal dan dia sebagai orang yang masih hidup, dia meratapi. Di saat dia itu meratap, dicontoh oleh keluarga yang lain, sehingga di saat ini orang pun meninggal, akhirnya kemudian diratapi oleh keluarganya. Oleh karena itu, karena faktor dia memberikan contoh yang buruk terhadap keluarganya, akhirnya kemudian di saat dia meninggal, dia mendapatkan suatu efek yang buruk pula. Sebagian dari ulama jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, mereka menjelaskan bahwa ini kenapa sebenarnya disiksa oleh Allah di saat diratapi oleh keluarganya. Di antara menjelaskan bahwa di saat ini si mayit dia masih hidup, kemudian melihat ada orang meratapi keluarganya, kemudian mereka diam saja, tidak pernah nasihati, tidak pernah menegur, tidak pernah mengingatkan, sehingga di saat dia meninggal kemudian diratapi, maka dia mendapat sebuah efek buruk akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa. Intinya bahwa tidak diperbolehkan untuk meratapi si mayit. Kalau sedang tangisi itu hal yang wajar karena itu adalah manusia. Kalau manusia berarti kalau di saat ada orang dia pisah dari keluarganya, kemudian dia bersedih adalah hal yang wajar. Apalagi sampai mencucurkan air mata, itu pun wajar. Asalkan tidak sampai ke level niyahat ataupun level berat meratapi keluarga. Kemudian وَيُعَزَّ أَهْلُهُ إِلَى 3 أيام تَبْنِي, keluarganya diberikan ta'ziyah. Ta'ziyah artinya adalah dihibur, selama dalam durasi 3 hari. Berarti selama masih dalam ruang lingkup 3 hari, kita perlu untuk bertakziah terhadap orang yang telah meninggal. Artinya kita takziah terhadap si mayit, takziah terhadap untuk keluarga si mayit. Karena kenapa? Karena keluarganya ada yang meninggal. Berpisah itu berat terhadap orang yang dia cintai. Sehingga bisa kita mentakziahi untuk menghiburnya. Dan cara bagaimana? Bahwa lillahi ma'afat, bagi Allah SWT
dia berhak untuk mengambil apa yang dia miliki, dia berhak untuk mengambil, dia berhak untuk memberi. Di saat ada orang diberikan karunia oleh Allah berupa orang tua, orang tua pun adalah pemberian dari Allah Taala. Di saat ada orang tua pun dia memiliki pemberian dari Allah Taala berupa anak-anaknya. Di saat dia memberikan pemberian berupa anak-anak, maka dia mengambil untuk mengambilnya. Perlu untuk disabar-sabarkan, perlu untuk tawakal kepada Allah, perlu untuk mengingatkan dia tentang masa kematian, berkaitan masalah ajal yang nggak bisa untuk ditunda. Memang sudah ada waktunya masing-masing, perlu untuk dihibur. Yang semacam ini disebut sebagai takziah, disebut sebagai takziah dan masanya adalah masa 3 hari. Itu secara umumnya. Walau isnani fi qabrin illa li hajatin, dan tidak diperbolehkan menguburkan 2 orang dikuburkan dalam satu kuburan kecuali karena faktor hajat, karena keperluan. Kalau bukan karena keperluan, maka nggak boleh, perlu darurat, maka nggak boleh untuk menguburkan 2 orang dikuburkan dalam satu kuburan. Contoh yang berkaitan dengan masa menguburkan orang banyak atau 2 orang dalam satu kuburan bagaimana? Kalau misalnya di zaman Nabi Muhammad, di saat banyak sahabat yang meninggal dalam peperangan Uhud, kondisi beratnya bukan main, sudah capek, letih berperang dalam waktu yang relatif lama, banyak sahabat mulai yang meninggal, sehingga kemudian sebagian di antara sahabat ada yang dikuburkan dalam satu lubang, karena untuk menguburkan sampai puluhan sahabat beratnya bukan mampu, dalam kondisi berat. Kalau kita sampai besok khawatir nanti jenazah akan berubah, sehingga terpaksa dikuburkan dalam satu lubang bersama beberapa orang. Dan ini pun pernah dipraktikkan sahabat Sa'ad bin Waqqas di saat istri beliau meninggal dalam penyakit taun amwas, yang mana istri beliau meninggal. 2 istri meninggal di hari yang sama, terkena suatu wabah penyakit taun amwas yang sampai membunuh sampai 25.000 kaum muslimin, termasuk 2 istri dari sahabat Sa'ad bin Waqqas dikuburkan di lubang yang sama. Berhubung istri itu di saat ada orang yang memiliki lebih dari 1 istri, maka dia perlu untuk berbuat adil terhadap istri. Dan ini pahami oleh Sa'ad bin Waqqas. Karena kenapa? Karena di saat ada orang dia meninggal dan dia memiliki 2 istri, kemudian dia itu hanya berat sebelah, mencintai satu istri dan tidak dimiliki terhadap istri yang lainnya. Maka nanti yaumul qiyamah kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat orang tersebut dia datang dalam keadaan sengklen, dalam keadaan miring tubuhnya. Karena kenapa? Karena ini orang gak adil terhadap istrinya. Suami Sa'ad bin Waqqas beliau memutuskan ini perlu untuk dikuburkan dalam rumah. Akhirnya bagaimana? Berhubung nanti khawatir jangan-jangan bisa didahulukan dalam kuburan itu dalam tuanya atau istri tuanya, jangan-jangan nanti dianggap gak adil dengan istri yang kedua. Di saat mau dahulukan istri yang kedua, khawatir dia dianggap gak adil terhadap istri yang pertama. Akhirnya kemudian beliau mengundinya. Yang keluar namanya kemudian dikuburkan di sana. Intinya bahwa kadang-kadang karena suatu keadaan yang cukup mendesak, terpaksa menguburkan beberapa jenazah dalam suatu kuburan. Tetapi kalau tidak ada keperluan yang mendesak, maka tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Misalnya kuburan ini masih luas, masih ada area-area yang memang mungkin bisa untuk diisi seorang jenazah. Tapi kadang-kadang langsung itu disatukan dengan suaminya, karena sudah menikah berapa tahun sebelumnya. Maka ini akan diperbolehkan selama di sana masih ada kelonggaran untuk bisa menguburkan di tempat sendiri. Ya, sampai beliau bahwa wala yudfa'ul isnan, dan tidak diperbolehkan menguburkan 2 orang fi qabrin dalam satu kuburan illa li hajat,
kecuali karena suatu keperluan yang besar sehingga terpaksa menguburkan beberapa jenazah ataupun 2 orang jenazah dikuburkan dalam satu kuburan. Allahu a'lam bishawab. Ini waktunya sudah habis dan kita buka tanya jawab. Barangkali ada